Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisa Rahmawati, NIM 2017 53097. Untuk materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama adalah sejarah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu yang kedua ada definisi kecerdasan buatan. Yang ketiga adalah identitas jurnal. Yang keempat studi kasus. Yang kelima metode yang digunakan. Lalu yang terakhir atau yang keenam adalah hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan. Materi yang pertama yaitu sejarah dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Pada tahun 1950-an, Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, yang pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Nah, hasil pengujian tersebut dikenal dengan Turing Test. Turing Test sendiri mempunyai sebuah definisi, yaitu sebuah komputer melalui terminalnya ditempatkan pada jarak jauh. Di ujung yang satu ada terminal dengan software Artificial Intelligence, dan di ujung lainnya ada sebuah terminal dengan seorang operator. Operator itu tidak mengetahui kalau di ujung terminal lain dipasang software Artificial Intelligence. Mereka berkomunikasi di mana terminal di ujung memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh operator, dan sang operator itu mengira bahwa ia sedang berkomunikasi dengan operator lainnya yang berada pada terminal lain. Lalu pada tahun 1956, kecerdasan buatan dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada Dartmouth Conference yang dihadiri oleh para peneliti Artificial Intelligence. Untuk materi yang kedua yaitu definisi dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sendiri mempunyai pengertian yang merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Seperti terlihat pada gambar, dalam pembuatan aplikasi kecerdasan buatan memiliki dua bagian utama yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah basis pengetahuan atau knowledge base, dan yang kedua ada motor inferensi atau yang biasa disebut dengan inference engine. Untuk basis pengetahuan yang yaitu berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu untuk motor inferensi yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Gambar tersebut merupakan penerapan konsep kecerdasan buatan di komputer representasi. Representasi sendiri merupakan aturan untuk mendeskripsikan suatu himpunan objek. Jika masalah sudah dinyatakan dengan representasi yang tepat, maka masalah hampir selesai. Representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat yang penting dari suatu masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Kecerdasan buatan lebih ditunjukkan untuk menangani pemecahan masalah kualitatif daripada kuantitatif, yaitu lebih dititik beratkan pada sebab akibat daripada perhitungan, dan lebih diarahkan pada pengaturan sejumlah besar pengetahuan yang bervariasi daripada diimplementasikan pada algoritma yang well defined. Selanjutnya, identitas jurnal. Untuk jurnal internasional yang saya review berjudul Face Recognition System Using Backpropagation Artificial Neural Network, yaitu
International Journal of Advanced Engineering Technology Vol 3 tahun 2012. Jurnal tersebut mempunyai pengertian sistem pengakuan wajah menggunakan metode backpropagation jaringan saraf tiruan. Yang keempat ada studi kasus. Untuk studi kasus berdasarkan jurnal yang saya review adalah deteksi pada wajah manusia dengan menggunakan metode backpropagation neural network. Pada wajah manusia terdapat ekspresi atau mimik yang merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, hasil dari satu atau lebih gerakan atau posisi otot pada wajah, serta dapat menyampaikan keadaan emosi dari seseorang kepada orang yang mengamatinya. Sebagai contoh, sebuah senyum mengungkapkan keramah tamahan dan kasih sayang, mengangkat alis mata menunjukkan ekspresi heran, mengernyitkan dahi menunjukkan ketakutan dan kegelisahan. Semua emosi dan berbagai macam tingkah manusia diekspresikan dalam emosi yang berbeda yang tergambar di wajah. Seorang psikolog bernama Mehrabian dalam penelitiannya menyatakan bahwa ekspresi wajah menyumbang sebesar 55% dalam penyampaian pesan, sementara untuk bahasa dan suara masing-masing menyumbangkan 7% dan 38%. Lalu ada Paul Ekman, yaitu seorang psikolog Amerika juga, mendefinisikan 6 kategori klasifikasi emosi, yaitu senang, sedih, terkejut, marah, takut, dan jijik. Kebanyakan sistem pengenal ekspresi wajah mengklasifikasikan emosi ke dalam 6 kategori universal tersebut. Yang kelima ada metode yang digunakan dalam jurnal. Metode yang digunakan dalam jurnal adalah backpropagation neural network yang merupakan bagian dari jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf tiruan atau JST merupakan representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia. Istilah buatan digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Nah, backpropagation sendiri mempunyai pengertian salah satu model JST atau jaringan saraf tiruan yang mempunyai kemampuan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa atau tapi tidak sama dengan pola yang dipakai selama pelatihan. Lalu di sana terdapat gambar di mana gambar tersebut merupakan gambar backpropagation, yaitu yang memiliki beberapa unit neuron yang ada dalam satu atau lebih layar tersembunyi. Arsitektur backpropagation dengan N buah masukan atau input yang dilambangkan dengan huruf X atau ditambah satu bias, dan sebuah layar tersembunyi atau hidden unit yang terdiri dari P unit yang dilambangkan dengan Z ditambah satu bias, dan juga N buah unit keluaran atau output yang dilambangkan dengan huruf Y. Arsitektur jaringan backpropagation seperti tampak pada gambar adalah bob, di mana VJI adalah bobot garis dari unit masukan XI ke unit layar tersembunyi ZI. VJ0 adalah bobot garis yang menghubungkan bias di unit masukan ke unit layar tersembunyi atau ZI. Sedangkan untuk WKJ adalah bobot dari unit layar tersembunyi ZI ke unit keluaran YK, atau WK0 adalah
bobot dari bias di layar tersembunyi ke unit keluaran. Pokok bahasan yang terakhir adalah hasil review jurnal yang telah saya buat, yaitu bisa dilihat seperti pada tampilan layar. Alur desain dari jaringan propagasi umpan maju mundur adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama yang dilakukan adalah membaca gambar input yang dalam format JPEG, TIFF, PNG, dan lain-lain. Kemudian dengan memilih parameter yang diperlukan untuk jaringan syaraf, yaitu jumlah input lapisan, lapisan tersembunyi, dan zaman jaringan dilatih. Jika nilai fungsi transfer dari input mirip dengan nilai fungsi transfer dari wajah yang dikenal, maka pelatihan dihentikan. Jika tidak, tambah jumlah zaman. Dengan membandingkan nilai-nilai fungsi transfer log sigmoidal, sistem memutuskan apakah inputnya ada atau tidak. Nah, dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sistem tidak berubah terhadap perubahan latar belakang dan kondisi pencahayaan. Ada beberapa masalah dalam percobaan karena adanya gerakan yang kaku dan orientasi subjek. Namun, hal tersebut dapat diatasi karena orientasi subjek melalui pelatihan jaringan saraf. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa algoritma eigenvalue konvensional yang pada dasarnya adalah klasifier jarak minimum bekerja dengan baik ketika variasi pencahayaan kecil. Kinerjanya memburuk secara signifikan karena variasi pencahayaan meningkat. Alasan kerusakan ini adalah bahwa variasi pencahayaan menimbulkan bias dalam perhitungan jarak. Ketika bias seperti itu besar, jarak gambar tidak lagi menjadi ukuran yang dapat diandalkan, tetapi sistem yang diusulkan bekerja dengan baik terlepas dari variasi pencahayaan. Pekerjaan dapat dengan mudah digunakan dalam aplikasi biometrik seperti kontrol akses dan sistem verifikasi. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.